Kami datang dari rumah yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Ada yang datang karena keinginan sendiri, ada yang datang karena orang tua, bahkan ada yang datang dengan terpaksa. Namun di tempat ini, kami belajar arti sabar, ikhlas, persahabatan, dan cinta kepada Al-Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mubarak. Usia saya sekarang 17 tahun. Saya berasal dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Rizky. Usia saya sekarang 18 tahun. Saya berasal dari Desa Pusu. Perkenalkan, nama saya Dewandi Anugrah Putra. Usia saya sekarang 18 tahun dan saya berasal dari Belitung. Perkenalkan, nama saya Marvel, asal dari Pangkal Pinang, umur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Tio Randika. Umur saya sebentar lagi akan naik ke 15 tahun dan saya tinggal di Koba. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib, berusia 15 tahun dan saya berasal dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Yusuf, umur saya 14 tahun, saya berasal dari Pangkal Pinang. Nama saya Gani Bima Ma'arif, saya berasal dari Koba, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahindra, asal dari Pangkal, umur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatullah, umur 12, asal Gabek. Setiap perjalanan memiliki awal. Begitu pula perjalanan kami. Berawal dari langkah kecil yang membawa kami menuju tempat yang mengubah hidup kami. Kami datang dari berbagai daerah, berbagai keluarga, dan berbagai cerita kehidupan. Saya dulu sebelum mondok sangat susah sekali untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang Allah beri kemudahan untuk saya untuk bisa menghafal Al-Quran. Dulu saya orangnya susah diatur, suka melawan kedua orang tua, dan orangnya bandel. Dulu sebelum mondok di sini, saya adalah pribadi yang cukup susah diatur dan juga saya karena tidak memiliki basic kepesantrenan dan agama, maka dari itu saya memberanikan diri untuk merubah diri. Dulu saya sebelum mondok, saya orangnya pemalu, nggak bisa bergaul dengan banyak orang. Sebelum mondok, dulu saya jarang sekali sholat 5 waktu dan jarang sekali membantu orang tua saat di rumah. Dulu saya sebelum mondok sering tidak sholat 5 waktu dan sering pulang larut malam. Dulu saya sebelum mondok, saya seperti orang yang kurang beradab, kurang mengetahui ilmu-ilmu, dan orang yang susah diatur. Dulu saya sebelum mondok jarang sholat tepat waktu dan lalai dengan waktu-waktu luang. Dulu sebelum mondok, ana sebagai anak yang nakal dan paling tidak bisa diatur. Dulu saya sebelum mondok jarang sholat 5 waktu dan susah diatur. Ana sebelum pondok merasa belum ada adab. Sebelum berada di sini, kami hanyalah remaja biasa dengan kebiasaan dan impian yang berbeda. Ada yang tumbuh di lingkungan sederhana, ada yang jauh dari pendidikan agama, ada pula yang sejak kecil telah dekat dengan Al-Quran. Karena saya ingin sekali bisa menghafal Al-Quran dengan mudah dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i lainnya. Agar menjadi orang yang lebih baik dan bisa berbakti kepada orang tua. Saya memilih masuk pondok dikarenakan saya ingin merubah pribadi saya menjadi lebih baik. Dan juga tentunya saya ingin menutupi semua kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Dan juga yang terakhir, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Ini karena ingin melancarkan dalam membaca Quran. Ternyata terdapat program menghafal.
karena ingin mengenal manhaj salafi. Saya memilih mondok di sini karena disuruh oleh orang tua untuk mempelajari ilmu agama yang benar. Ingin mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan ingin memungkinkan hafalan saya yang telah lupa di saat saya SD. Saya masuk pondok sini karena ingin memberi kedua orang tua saya mahkota di surga. Alasan saya masuk pondok karena ingin meneruskan impian ibu saya dan agar bisa membawa kedua orang tua saya ke surga. Kenapa saya memilih masuk pondok ini? Untuk merubah nasib buruk saya menjadi lebih baik. Agar saya ingin beradab. Setiap santri memiliki kisah yang berbeda. Namun semua kisah itu bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menjadi penjaga kalamullah. Lembar demi lembar ayat kami baca. Kata demi kata kami ulangi. Ada lelah yang tak terlihat, ada perjuangan yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berat saat mondok ialah saat puasa Senin Kamis. Yang paling berat saat awal mondok yaitu berpisah kepada kedua orang tua. Yang paling berat di awal mondok yakni adalah merindukan semua aktivitas yang terjadi di masa lalu. Hal yang paling berat di saat saya mondok awal tahun 3 bulan nggak bisa dikunjung sama orang tua. Hal yang paling berat ketika mondok yaitu berpisah dengan orang tua. Yang paling berat ketika awal mondok ialah menahan rasa kangen ketika memikirkan orang tua. Awal paling berat masuk pondok yaitu susah mengetahui pelajaran. Ketika disuruh membaca Al-Quran dengan tartil. Hal yang paling berat ketika awal saya masuk pondok adalah jauhnya dari kedua orang tua dan semua keluarga saya. Hal yang paling berat ketika mondok yaitu jauh dari orang tua dan jauh dari teman dekat. Rindu kepada orang tua dan kawan. Namun setiap kesulitan mengajarkan kami untuk lebih kuat dari sebelumnya. Menghafal Al-Quran bukan sekedar mengingat huruf demi huruf. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Yang pastinya yang saya paling rindukan di rumah adalah orang tua saya dan keluarga saya. Hal yang paling dirindukan di rumah yaitu omelan kedua orang tua, masakan kedua orang tua, serta nasihat terhadap orang tua. Yang paling saya rindukan di rumah, tentunya saya merindukan orang tua saya, dikarenakan faktor jarak yang begitu jauh, dan juga saya sering merindukan saudara-saudara saya. Berpisahnya dengan orang tua karena untuk menuntut ilmu. Paling kangen saat di rumah yaitu makanan yang dibuat oleh orang tua. Yang paling saya rindukan adalah tentunya terhadap orang tua dan bermain bersama teman-teman sepermainan saya. Yang paling dirindukan meninggalkan rumah yaitu meninggalkan kedua orang tua dan meninggalkan aktivitas bermain bersama teman-teman dulu. Ketika berkumpul bersama keluarga. Hal yang paling saya rindukan adalah ibu saya dan ayah saya. Hal yang paling saya rindukan ketika di rumah yaitu berkumpul bersama kedua orang tua dan nasihat kedua orang tua saya. Membantu orang tua dan bermain. Teman yang paling berkesan adalah teman sekelas saya. Teman yang paling berkesan yaitu teman seangkatan. Teman yang paling berkesan di sini adalah seluruh teman-teman yang mana mereka sudah saya anggap sebagai keluarga. Teman yang paling berkesan bagi saya yaitu teman satu angkatan karena telah berjalan selama 3 tahun bersama. Teman yang paling berkesan adalah teman satu pondok. Teman yang paling berkesan bagi saya ialah seluruh teman di sini yang menemani saya dan menemani saya hingga menyelesaikan pendidikan di sini. Teman yang paling berkesan ialah teman yang
telah menemui saya atau telah menemani saya di saat 3 tahun. Teman yang paling berkesan adalah teman ketika sedih, senang dilalui bersama-sama. Teman yang berkesan adalah teman seangkatan dan juga teman halakoh. Teman yang paling berkesan yaitu teman sepondok. Teman yang paling berkesan adalah teman yang tidak suka mengejek-ngejek. Di tempat ini kami tidak hanya menemukan ilmu, kami menemukan sahabat yang menjadi keluarga kedua. Mereka yang menemani saat sulit, mereka yang mengubah hari-hari berat menjadi penuh tawa, dan mereka yang akan selalu kami kenang sepanjang hidup. Kenangan terlucu adalah ketika sama-sama kena hukum pas halakoh. Kenangan yang terlucu yaitu bercerita saat bersama. Kenangan terlucu di sini itu terjadi di saat akhir semester yang dimana kami semua bermain perang air yang saling lempar satu sama lain dan para santri tidak mengaku bahwa dia telah terlempar. Kenangan yang paling lucu di saat selesai liburan kami saling bercerita sampai begadang. Kenangan lucu saat di pondok yaitu mendapatkan hukuman botak bareng-bareng. Kenangan terlucu bagi saya ialah ketika saya melakukan hal-hal konyol bersama teman-teman saya. Mendengarkan kisah-kisah lucu yang telah dibuat oleh teman-teman saya dan perbuatan-perbuatannya. Ketika awal kali botak karena tidak setoran. Kenangan terlucu adalah ketika dihukum saat main-main di halakoh. Kenangan terlucu yaitu melakukan hal konyol di asrama. Kenangan terlucu di pondok adalah ketika seseorang membuat hal yang konyol. Tahun demi tahun berlalu, banyak hal yang berubah dalam diri kami. Kami belajar bertanggung jawab. Kami belajar peduli terhadap sesama. Dan yang terpenting, kami belajar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Momen paling sedih yang pastinya ialah berpisah saat wisuda nanti. Momen yang paling sedih yaitu perpisahan. Momen paling sedih di sini adalah sebuah perpisahan yang tidak bisa dielakkan. Dan juga perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan ini adalah awal. Awal untuk kita menuju masa depan. Kenangan yang paling sedih di saat kelulusan kami telah berpisah karena ingin melanjut ke jenjang selanjutnya. Hal yang paling sedih yaitu ketika kami lulus dan berpisah dengan teman-teman satu pondok. Momen yang paling sedih ialah ketika saya akan meninggalkan teman-teman seangkatan dan adik-adik kelas ketika saya wisuda nanti. Ketika foto bareng di saat hari kelulusan tiba. Ketika abang-abang kelas lulus dari mahat ini. Momen yang paling sedih adalah kehilangan salah satu teman ketika ia keluar dan juga salah satu guru. Teman yang paling sedih yaitu berpisah ketika seangkatan. Mengingatkan kedua orang tua. Yang paling dirindukan nanti adalah kebersamaan bersama teman-teman saya. Momen yang akan dirindukan di sini yaitu saat bermain bersama, bercerita, canda dan tawa bersama. Hal yang paling akan saya rindukan dari pondok ini adalah ketika kami bercanda bersama tanpa henti, berbagi suka duka dan tawa, dan bahkan kami juga pernah melakukan hal-hal konyol yang mungkin sekarang terasa begitu berharga. Kenangan yang bakal saya rindukan terhadap ustadz-ustadz yang telah mendidik saya di sini. Hal yang dirindukan saat di pondok yaitu bermain bola bersama teman-teman satu pondok. Momen yang paling akan saya rindukan ialah ketika saya memikirkan dulu kami dengan teman-teman sering belajar, bercanda, dan bermain bersama. Terutama Ustadz dan teman-teman yang selalu mengajak saya dalam kebaikan. Ketika belajar dan halakoh bersama-sama. Hal yang paling saya rindukan adalah canda tawa bersama teman-teman saat malam hari dan bergadang bersama-sama, tertawa bersama, bergadang bersama, makan-makan bersama seasrama. Hal yang paling kurindukan di pondok yaitu adalah
ketika belajar bersama di kelas dan di halakoh. Saya rindukan belajarnya dan teman-temannya. Tanpa terasa, waktu yang dahulu terasa begitu panjang, kini terasa begitu singkat. Tempat-tempat yang dahulu menjadi saksi perjuangan akan segera menjadi kenangan. Setiap sudut pondok menyimpan cerita yang tak akan terlupakan tentang tawa, air mata, perjuangan, dan doa yang pernah kami lalui bersama. Saya bisa membanggakan orang tua saya. Perubahan terbesar saya saat mondok di sini yaitu menjadi orang yang lebih baik. Pertama, saya bisa menjadi lebih baik. Saya bukan pribadi yang mempunyai basic kepesantrenan, akan tetapi setelah di sini saya belajar bahwa saya itu lebih mandiri dan lebih dewasa. Perubahan besar di saat diri saya telah menemukan metode cara menghafal. Perubahan ketika masuk pondok yaitu merasa lebih alim. Ketika saya bisa melakukan sholat 5 waktu secara tepat waktu. Menjadi orang yang lebih dewasa dan percaya diri ketika saat imam dan berbicara di hadapan orang lain. Bisa menghafal Al-Quran dengan mudah dan sholat tepat waktu. Perubahan terbesar dalam hidup saya adalah bisa menghafal dan saya rasa untuk membawa kedua orang tua saya lebih mudah ke surga. Perubahan terbesar saya yaitu mudah bangun sholat subuh dan lebih disiplin. Yang berubah di kehidupan saya adalah adab dan akhlak. Hari ini kami berdiri di penghujung perjalanan dengan penuh rasa syukur atas setiap perjalanan yang telah diberikan. Dengan penuh rasa terima kasih kepada mereka yang telah menemani perjalanan ini. Saya menjadi berani ketika disuruh menjadi imam di luar. Yaitu saya lebih berani, sikap saya lebih dewasa, dan merubah diri saya lebih mandiri. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, dikarenakan waktu itu sangat berharga walaupun hanya sedetik. Kita harus selalu bersabar dalam segala hal. Teruslah menuntut ilmu sampai akhir hayatmu. Saya bisa belajar mandiri, belajar menabung, dan saya belajar untuk memikirkan orang lain. Saya akan menjadi orang yang selalu istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Pelajaran yang paling penting ialah berani maju ke depan dan tidak menyia-nyiakan waktu. Menghargai teman seasrama dan juga memahami apa yang saya dapatkan dari seorang guru. Terus menuntut ilmu dan beradab sesama muslim. Saya merasa bersabar dan mengendalikan emosi. Besok, kami akan melangkah menuju jalan yang berbeda. Namun satu hal yang akan selalu kami bawa kemanapun kami pergi, bahwa kami pernah menjadi bagian dari keluarga besar Ma'had Tahfidz Al-Quran Zir bin Hubeishi. Al-Quran begitu penting bagi saya dan menjadi pedoman bagi saya. Al-Quran adalah penerang dan bekal untuk saya membawa kedua orang tua saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti Al-Quran bagi diri saya, Al-Quran adalah sebuah pelita yang menerangi saya di saat ini, dan juga Al-Quran adalah sebuah kunci di saat saya ditimpa banyak masalah. Quran sebagai penyejuk hati. Arti Al-Quran yaitu pegangan hidup bagi saya. Ialah sebagai pedoman hidup dan jalan yang harus ditempuh. Arti Al-Quran menurut saya yaitu kunci petunjuk untuk menuju akhirat. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Al-Quran adalah jawaban dari semua pertanyaan saya ketika menggebu-gebu. Al-Quran adalah pedoman hidup dan petunjuk sekaligus dunia dan akhirat. Al-Quran adalah menyejukkan hati seseorang muslim. Terima kasih untuk setiap nasihat. Terima kasih untuk setiap doa.
Terima kasih untuk setiap ayat yang telah mengubah kehidupan kami. Kami datang sebagai pencari ilmu. Kami pulang membawa amanah Al-Quran. Sampai bertemu kembali dalam keberkahan. Insya Allah.